Intinya kita memilih sistem proporsional, entah terbuka entah tertutup. Jangan kita perbodoh orang-orang pintar menjadi bodoh dan baru saja kami menyelesaikan masalah parliamentary soul rapat khusus dengan sekretariat bersama kedaulatan suara rakyat yang hilang. Itu sebabnya saya mengundang pembicara-pembicara, tokoh-tokoh pembicara, Pak Mahfud MD, Pak Mokhtar, ini hari, dan nanti disusul oleh Pak Yusril. Pak Yusril sedang dipanggil di istana katanya. Kemarin tapi Pak Yusril sudah bicara panjang lebar mengenai parliamentary soul tentang hukum dan legalitas konstitusional tentang pemilu. Ya. Barusan kami melaksanakan diskusi-diskusi yang real. Dan kami juga akan menyampaikan hasil rapat ini kepada DPR, MPR, DPD RI, pemerintah, dan semua pihak secara terbuka. Alhamdulillah, saya melihat semua pembicara tidak ada bertentangan dengan pemerintah, tidak ada bertentangan dengan rakyat, tidak ada bertentangan dengan partai-partai yang bermartabat, tapi bertentangan dengan orang-orang yang tidak bisa menerima keadilan. Dan itu kita lawan. Bapak Ibu sekalian, di sini ada dua pembicara, bisa saudara tanyakan, mungkin secara hukum dan secara politik. Itu sebabnya kita punya orang-orang pintar di bangsa Indonesia ini. Jangan kita perbodoh orang-orang pintar menjadi bodoh dan orang bodoh menjadi orang pintar. Kan begitu. Ya itu dari saya sebagai ketua. Dan hari ini juga saya umumkan telah berubah struktur kita. Ketua dari Satgas Kedaulatan Rakyat ini yang menggantikan saya adalah Saudara Iqbal sebagai Ketua Umum dan Saudara Ferry sebagai Sekjen. Saya diangkat menjadi Ketua Dewan Pembina dan seluruh partai-partai menjadi sahabat-sahabat dan menjadi anggota Dewan Pembina. Sekian, terima kasih. Nah, kalau ada yang bertanya apa yang dibicarakan oleh para pembicara, silakan kepada Pak Mahfud. Bagaimana? Yang kita harapkan adalah sesuai dengan konstitusional dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang harus diikuti. Kan ada dalam undang-undang. Jadi undang-undang itu nggak boleh dilanggar. Kalau kita melanggar undang-undang, negara kita ini udah hancur. Dan saya percaya di pemerintahan sekarang pasti akan mengikuti undang-undang itu. Karena mereka nggak perlu takut sebagai partai besar. Ya, mereka nggak perlu takut. Kenapa takut? Karena mereka udah besar kok, udah pasti menang kok. Kenapa takut dengan yang kecil-kecil? Dan suara rakyat 17 juta tidak boleh hilang lagi, biarpun satu suara. Udah? Pak, ini kan ada revisi, harus mendorong revisi undang-undang baru Pak terkait 13 parlemen ya Pak. 13 fraksi ya Pak. Itu mekanismenya 13 komisi ini mekanismenya gimana Pak? Nah itu masalah hukum. Pak Mahfud, Pak Ujeng, masalah politik ya? Hukum. Ada revisi undang-undang 13 komisi itu Pak. Sebenarnya komisi itu kan menyambung ke jumlah urusan pemerintahan.
Kalau komisi ya, kalau yang Anda tanyakan komisi nih. Komisi itu kan berkaitan dengan urusan pemerintahan. Berapa urusan pemerintahan dibagi berapa, itu dibagi per komisi, ke komisi. Jadi sebenarnya ya tergantung berapa bidang urusan pemerintahan jumlahnya, itu akan dibagi ke dalam jumlah komisi. Sekarang kan mengikuti itu, sekarang 13 ya. 13 sekarang, karena ada 13 urusan pemerintahan yang umum, ya, dan itu kemudian dibagi menjadi 13 komisi. Nah, bergantung kalau nanti berubah lagi jumlah urusan pemerintahan itu biasanya akan menyesuaikan di tingkat jumlah komisi di DPR. Begitu kalau pembentukan komisi. Kalau berkaitan dengan parliamentary threshold, saya sebenarnya tidak terlalu khawatir. Kan begini, parliamentary threshold itu lagi-lagi yang selalu dibayangkan itu adalah menghindari terlalu terfragmentasinya. Saya kira nggak ada masalah kalau terfragmentasi. Paling mudah adalah mengunci dengan membuat fraksi gabungan kan. Jadi kebutuhan platform bersama itu bisa disepakati tetap, sehingga ketika dia bersuara di tingkat komisi, dia melakukan pengawasan di tingkat komisi, dia melakukan kerja-kerja di tingkat komisi, tetap pada platform yang disepakati di tingkat fraksi yang bisa jadi gabungan itu. Gitu. Jadi ya lah minimalnya ya ada, nggak usah 0%, 1% juga nggak apa-apa Pak. Ya. Begitu ya, Pak. Ya, jadi sebenarnya ide Pak Uceng, Mas Zainal Arifin Mokhtar dan Pak Oso itu tadi, sebenarnya kan di DPRD udah hidup sekarang. Iya kan? Artinya partai-partai yang tidak mencapai satu jumlah fraksi bergabung. Kan sama seperti sistem besakot yang diusulkan. Nah di atas juga nanti begitu aja di nasional. Yang tidak ini bergabung gitu sehingga mencapai satu fraksi di antara partai-partai yang sama-sama tidak mencapai threshold. Sebenarnya kan itu praktisnya. Tapi kita lihat nanti perkembangannya kan banyak variasi dari usul itu. Intinya gini, kita memilih sistem proporsional, entah terbuka, entah tertutup. Itu kan pikirannya agar tidak ada suara yang hilang. Kalau sistem distrik dulu kan 101 dibanding 99, 99 hilang. 101 hampir semuanya. Kalau proporsional enggak, dibagi 101, 99, ya berbagi dong kursinya, kan gitu. Proporsional sebenarnya itu, enggak boleh ada suara hilang. Dan itu bagus untuk masyarakat majemuk yang seperti Indonesia itu. Nggak boleh ada suara yang hilang sebenarnya. Gitu aja. Oke. Ada pertanyaan lain? Pak, sedikit singkat aja Pak. Habis ini langkah yang akan dilakukan dari gerakan kedaulatan rakyat kepada pemerintah apa atau mungkin poin-poin apa sih yang akan dibawa ke DPR Pak setelah ini pertemuan Pak? Itu sedang kita rumuskan sekarang. Konsepnya sedang dibikin hasil dari rumusan pembicara-pembicara tadi, tokoh-tokoh pembicara mengenai hukum, mengenai politik, dan tokoh-tokoh masyarakat, juga dari sumber-sumber organisasi swasta ya yang sudah kita tampung, kita masukkan dalam satu konsep yang menjadi konsep nasional kita yang akan segera kita sampaikan kepada pemerintah. Gitu ya. Sabar ya. Oke? Terima kasih. Saudara, kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.